Perusahaan tidak menutup diri dari rekan-rekan pegiat NGO atau lembaga swadaya masyarakat. Bagaimana pola pengelolaan lingkungan di wilayah tambang. Ya. Keberadaan perusahaan tambang dan hilirisasi tidak sekedar mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan nilai pajak sebuah wilayah, tapi juga membawa manfaat bagi masyarakat yang berada di lingkar tambang. Regulasi mewajibkan ada upaya mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang, baik secara individual maupun kolektif, agar tingkat kehidupan masyarakat sekitar tambang menjadi baik dan mandiri. Bagaimana implementasi regulasi ini di Pulau Obi? Desa Kawasi bisa dijangkau melalui perjalanan laut sekitar 2-4 jam, tergantung kapal yang digunakan, dari ibu kota Kabupaten Halmahera Selatan, atau sekitar 12 jam dari kota Ternate, Maluku Utara. Perjalanan yang lumayan panjang dan bikin lapar. Pesan makan dong, Mas. Saya coba bakso daging sama es teh manis ya. Ya. Mari Bu, silakan. Terima kasih. Ya. Mas, temenin ngobrol dulu sini, Mas. Oh iya, boleh Bu. Masnya udah lama jualan di sini? Ya, alhamdulillah sudah lama Bu. Dari tahun berapa? 2006. 2006. 2016. 2016. Ya. Dulu udah kayak gini warungnya? Belum Bu, masih kecil-kecilan. Oh gitu. Ya. Tapi warung makan juga? Iya, warung makan masih kecil-kecil. Aha. Berarti sekarang semakin ramai ya? Ya, alhamdulillah Bu. Aha. Makin banyak yang datang? Ya, semakin banyak karena ada perusahaan ini semakin ramai. Ya, ada manfaatnya Bu. Ya, manfaatnya ya tambah ekonomi semakin maju, semakin lancar usahanya. Supaya tambah ramai kan orang-orang semakin banyak. Di sini juga berarti banyak warung-warung lain atau toko atau apa? Oh, banyak Bu. Ada warung-warung lain, toko sembako, toko sayuran. Pak, di sini bisnis bagus ya. Tadi saya sempat lihat banyak yang datang ke sini. Ya, agak lumayan bagus. Kalau 1 bulan ya bisa terjual 30 unit. Kalau pulsa 1 minggu kadang 2 juta, kadang 3 juta. Kalau nggak habis gajian ya biasanya sampai 10 juta 1 malam. Ini usahanya baru mulai 2022 tahun kemarin ini. Terus untuk tertarik membuka usaha, ada peluang modal, terus juga banyak yang pembelinya ramai, terutama kalau pembelinya banyak yang dari ini perusahaan. Ibu datang ke sini untuk keperluan apa Bu, kalau boleh tahu? Untuk penimbangan Bu. Oh, penimbangan adik. Iya. Sejauh ini bagus ya? Iya Bu. Tumbuh bagus. kembangnya. Iya. Oh, kan suka ada posyandu juga ya? Iya Bu. Ibu datang? Iya datang tiap bulan. Sejak hamil atau? Sejak hamil sampai sekarang. Biasanya di posyandu ngapain aja Bu? Yang pertama untuk penimbangan, untuk mengetahui berat badan anak. Yang kedua pemeriksaan sama pemberian obat dengan vitamin. Yang ketiga pemberian makanan tambahan. Ada imunisasi juga? Ada Bu. Ada. Oh, adik berarti sudah selesai, lengkap Bu. Ya, lengkap. imunisasinya. Oh, oke. Berarti kalau menurut Ibu kehadiran perusahaan, kehadiran Harita di sini manfaatnya apa untuk warga? Ya, kami mengucap terima kasih kepada Harita karena dengan adanya Harita memberikan bantuan, fasilitas di Polindes cukup baik. Ya, kalau ada masalah di desa, kita sampaikan kepada perusahaan. Tetapi perusahaan menangkapi dengan baik semua. Kita sama pemerintah desa juga seperti itu. Masyarakat juga tangkap yang baik.
Ini mesti kalian musuh Selamat begini pagi, langsung apa? Ibu. Apa kabar? Pagi, Bu. Ini lagi Alhamdulillah. ngapain? Ini lagi cek banyak kena hama jadi. Oh, ini sudah selesai panen. Iya. Hasil panennya dibawa kemana, Bu? Ke perusahaan. Ke perusahaan. Kita ngobrol sini, Bu. Wah, berarti kalau saya di perusahaan makan kacang panjang gitu, berarti sumbernya dari sini ya, Bu, Iya, ya? Bu, Yang iya. dirawat dari kecil sama mama-mama yang ada di sini. Kayak ini nih, yang ini nih. Berarti ini kelompok tani ini dibina oleh CSR, Bu, Iya. dan perusahaan. Jadi apa saja manfaat dari CSR dan perusahaan yang dirasakan oleh mama-mama yang ada di sini? Khususnya kawasan. Iya, kawasan. Banyak sekali. Mulai dari pertanian, terus dari pertanian itu cara penanaman, ya, cara perawatan itu yang kita rasakan. Terus akhirnya dari pertanian ini, dari kelompok ini, ibu-ibu sudah punya penghasilan, alhamdulillah. Yang dulunya belum ada ya, setiap bulan tetap begitu. Tapi alhamdulillah dengan ada pertanian ini, ada pendapatan setiap bulan yang ibu-ibu rasakan. Banyak manfaatnya sekarang. Rata-rata berapa sih, Bu, kalau saya boleh tahu? Oh, kalau sekarang kan jumlah panen kita agak menurun ya. Jadi paling di bawah tuh 2 jutaan. 2 juta itu yang kecil. Iya. Yang besarnya kalau misalnya lagi Kalau banyak misalnya yang tahun-tahun yang bulan-bulan yang lalu tuh waktu belum ada gagal panen kita bisa sampai 6 jutaan per orang. 6 jutaan per orang per bulan. Per bulan. Wah, luar biasa. Ya, khususnya kami perempuan sangat bermanfaat sekali. Nah, selama belum ada harita, ya sini susah cari hidup, Bu. Jauh dari perkotaan, ya apa-apa tidak bisa jadi uang. Ya, nah alhamdulillah saya hanya harita sangat bermanfaat sekali bagi kami ibu-ibu. Iya, sangat luar biasa ada pendapatan per bulannya itu dari mulai 15 sampai 20 juta per bulan. Ya, dari pendapatan UMKM itu sangat luar biasa, Bu. Ya. Saya sangat bersyukur saya tidak bisa membaca satu persatu, Bu. Ya, pendapatan per hari-hari dalam rumah tangga untuk biaya anak, untuk bahkan juga biaya kami saya sudah alhamdulillah, Bu. Saya sebagai kepala desa menyaksikan dan melihat dengan mata kepala saya sendiri. Jadi dampak-dampak positif yang kami rasakan itu sangat baik. Yang pertama soal bidang ekonomi itu memang luar biasa. Jadi bidang ekonomi itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah perkebunan. Nah, perkebunan yang kedua adalah perkebunan dan pertanian, perikanan, bahkan sampai kepada tenaga kerja yang dipakai ke harita. Dalam arti harita merekrut tenaga kerja yang khusus orang asli Desa Kawasi. Nah, kami memang benar-benar sangat merasakan. Yang kami rasakan adalah sebelum harita datang, kami punya hidup itu memang pas-pasan. Tapi setelah dengan adanya harita, kami bisa bangun rumah, bisa menyekolahkan anak, bisa beli motor darat, bahkan bisa beli mobil. Nah, itu menurut saya bahwa kehadiran harita itu tidak main-main dan sangat menguntungkan bagi kami. Kalau menurut saya itu kehadiran perusahaan di Soligi itu artinya itu memberikan dampak positif lah untuk masyarakat kami di sana. Karena pertama sementara ini yang masih jalan untuk program CSR itu sudah jalan itu pabrik tahunya itu. Jadi menurut saya kami cukup apresiasi lah untuk harita itu. Total ada 8 desa yang menerima manfaat program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di Pulau Obi. Salah satunya adalah Desa Buton, tempat saya berada pada hari ini. Kita akan lihat manfaat apa yang dirasakan masyarakat Desa Buton atas kehadiran harita nikel. Pak Darwan, selamat sore. Sore, Bu. Lagi ngapain ini, Pak? Lagi cabut rumput.
Oh, boleh ngobrol sebentar, Pak? Boleh, Bu. Ini rutin ya? Pembersihan apa namanya? Gulma gitu? Iya, pembersihan gulma ini. Terus biasanya kalau perawatan gini apa lagi Pak yang dilakukan Pak? Selain perawatan ini, selain cabut-cabut rumput? campur pupuk juga. Oke. Kemudian kita semprot dengan pupuk POC juga. Mari Pak. Berapa hektar ini Pak? Kalau ini Ibu sekitar 10 hektar. Oh. Dari sana sampai ke sana, ini sampai di situ 10 hektar. Kalau panen hasilnya berapa banyak? Kalau kemarin panen kita sekitar 14,3 ton, tapi itu cuma sekitar 6 hektar. Kalau ini 10 hektar, mungkin ini akan melebihi. Oke. Itu ada bedanya nggak Pak sebelum ada bimbingan dari CSR Harita Nikel dengan sesudah ada bimbingan, itu bedanya apa? Ada Bu. Kalau yang itu kemarin kita di 6 hektar kemarin di bawah binaan Harita Nikel itu kita mendapatkan 1 hektar itu 3 ton lebih. 3 ton lebih. Sebelumnya itu tidak ada, tidak mencapai 3 ton lebih. Oke, sebelumnya itu sekitar berapa ton? Paling cuma 1 ton Ibu. 1 hektar 1 ton. Iya. Setelahnya 1 hektar 3,5. Iya. Oh, oke. Jadi lebih banyak penghasilannya dong Pak ya? Alhamdulillah lebih banyak. Kalau menurut saya, yang saya lihat dari awal dari sebelumnya dengan kehadiran Harita ini, itu cukup baik. Karena saya lihat peningkatan dari hari-hari kemarin beda dengan dibina oleh Harita. Perusahaan tidak menutup diri dari rekan-rekan pegiat NGO atau lembaga swadaya masyarakat. Seperti hari ini, di penghujung tahun 2022, Harita Nikel kedatangan 3 ketua lembaga swadaya masyarakat, yaitu Mukhlis Ibrahim, Ketua Katam Provinsi Maluku Utara, Sumitro Hakomdan, Ketua GMNI Kabupaten Halmahera Selatan, dan Yakob Leonar Salahuddin, Ketua GAMKI Kabupaten Halmahera Selatan. Kita ikuti bagaimana kunjungan mereka. Bang Mukhlis, setelah tadi kita udah lihat beberapa upaya pengelolaan air yang dilakukan, terus kita juga lihat di sini ada tour juga tadi ke dalam site, lihat mesnya juga. Komentar Bang Mukhlis tentang Harita seperti apa? Iya, pada prinsipnya kita ini kan sebagai publik ya, sebagai pemerhati tambang, sebagai pemerhati lingkungan, tentu kita itu hanya ingin memastikan saja bagaimana pola pengelolaan lingkungan di wilayah tambang. Nah, yang pertama mungkin terkait dengan pola pengelolaan air di dalam tambang, itu yang penting untuk kita lihat. Nah, paling tidak itu bisa meyakinkan kita bahwa ada perhatian yang serius dari pihak perusahaan dalam hal bagaimana pengelolaan atau manajemen air yang nanti masuk ke wilayah tambang. Sehingga air ini nanti ketika dia keluar masuk ke sungai atau dia keluar ke laut, itu sudah melalui satu tahapan yang sesuai. Artinya sudah tidak ada lagi unsur-unsur kimia dan lain sebagainya. Nah, sudah teryakinkan belum nih? Iya, yang pasti setelah kita lihat tadi semua dalam proses perjalanan tadi, paling tidak ini sudah ada satu keyakinan bahwa memang dari pihak perusahaan dalam hari ini Harita sangat serius, artinya sangat konsisten dalam pengelolaan lingkungan, terutama soal pengelolaan air di dalam wilayah pertambangan. Saya rasa sudah luar biasa. Iya. Leo dan Pak Ketua, kita sudah sampai di pesisir Kawasi. Tadi juga sudah sempat jalan sedikit. Gimana komentarnya lihat keadaan pantai seperti ini? Iya, bagi saya dan mungkin teman juga begitu. Ya, secara pribadi bahwa di hari ini ya kita ada di pantai Desa Kawasi. Ya, kita melihat bahwa ya luar biasa
laut yang saat ini begitu baik, jernih. Nah, tadi juga kita kan sudah melihat upaya pengelolaan air yang dilakukan oleh pihak Haritha. Ada 2 pon yang tadi kita lihat ya. Jadi memang ada pengelolaan dulu sebelum akhirnya air itu sampai ke alam begitu. Melihat pengelolaan air yang dilakukan oleh Haritha, seperti apa komentarnya? Iya, mungkin dari saya atau secara kelembagaan Ganti, ya ini menjadi komitmen kita bersama ya. Dari awalnya kita telah ada dengan teman-teman dan kemudian dari dari pihak Haritha Group, ya kita berkomitmen untuk mengawal seluruh aktivitas yang ada di Desa Kawasi. Maka dari itu tadi yang sempat kami kunjungi dengan bagaimana air yang ada di tambang yang kemudian dikelola oleh manajemen ini sangat luar biasa ya. Ada skema-skema atau cara yang kemudian dilakukan oleh tim manajemen yang kemudian kalau ketika terjadi hujan dan kemudian banjir ini bagaimana air itu dia sampai ke laut. Ini ada skema-skema yang dilakukan oleh PT Haritha Group dalam hal ini dari manajemen ya, agar supaya tujuannya itu air yang kemudian mengalir sampai ke laut ini tidak mencemari lautan. Dan itu tadi saya sudah sampaikan juga kepada pihak perusahaan bahwa mari kita menjaga secara bersama ini agar laut ini juga betul-betul terjaga. Dan itu kemudian itu berhasil yang dilakukan oleh tim manajemen dari PT Haritha Group. Tentunya kita lihat sendiri laut di sini pada hari ini. Kalau Pak Ketua gimana lihat upaya pengelolaan air yang sudah dilakukan oleh Haritha? Teryakinkan nggak bahwa Haritha itu patuh pada semua regulasi? Ya, tadi kan kita sudah membuktikan dari gate 1 sampai ke gate 2, ternyata manajemen PT Haritha itu sangat patuh terhadap aturan. Begitu. Sehingga kehadiran kami ke sini itu untuk memastikan apa betul atau tidak. Ternyata kondisi lapangan itu sangat baik. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan perjalanan ya. Mungkin barangkali kita bisa lihat sunset juga nih di sini. Iya. Ya baik, di sore hari ini tanggal 29 Desember 2022 ya kami bersama dengan teman-teman baik pun dari manajemen pihak Haritha dan kita langsung turun ke lokasi ya. Bahwa di hari ini kita ada di Desa Kawasi di pantainya. Dan ini hasilnya bahwa airnya ini sangat jernih. Kemudian ini memberikan sebuah fakta bahwa air Desa Kawasi dalam hal ini air laut itu sangat betul-betul jernih dan bersih. Pertambangan dan hilirisasinya memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dan nasional. Salah satunya tentu saja sebagai kontributor pendapatan negara. Namun ada peran lain yang tidak bisa dilewatkan, yaitu peran kewilayahan lewat pengembangan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan memperluas lapangan kerja. Itulah yang dilakukan oleh Haritha Nickel di timur Indonesia. Dari Obi, untuk Indonesia.